Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah fase yang mungkin tidak terdengar seperti perang, tetapi bisa menentukan arah kawasan Timur Tengah. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana jika sebuah negara sudah menyiapkan rencana serangan, targetnya sudah dipetakan, koordinasi sudah dilakukan, namun tombolnya belum ditekan? Apakah itu sekadar tekanan diplomatik atau justru momen paling berbahaya sebelum eskalasi besar terjadi? Pada 19 Februari 2026, laporan menyebut Israel telah menyiapkan opsi operasional terhadap sistem rudal Iran. Bukan terhadap proksi, bukan terhadap kelompok milisi, tetapi terhadap aset strategis negara. Langkah seperti ini bukan retorika biasa. Ini adalah sinyal yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Jadi, apakah ini hanya manuver pencegahan atau titik balik dalam sejarah konfrontasi Israel dan Iran? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 19 Februari 2026, sejumlah laporan internasional mengungkap bahwa Israel telah menyiapkan rencana operasional yang secara spesifik menargetkan sistem rudal Iran. Informasi ini tidak muncul dari pernyataan kampanye atau pidato emosional. Laporan tersebut bersumber dari dinamika keamanan yang sedang bergerak di balik layar. Tahap yang disebutkan bukan tahap diskusi awal. Yang disampaikan adalah bahwa opsi militer telah dirancang secara teknis, namun masih berada dalam fase kalkulasi strategis dan koordinasi tingkat tinggi. Di hari yang sama, perkembangan lain turut mempertegas atmosfer kawasan. Pemberitaan menyebut adanya komunikasi intens antara pejabat pertahanan Israel dan mitra di Washington. Pada 19 Februari 2026, fokus utama bukan pada apakah ketegangan meningkat, melainkan pada fakta bahwa perencanaan sudah memasuki tahap operasional. Dalam bahasa militer, perbedaan antara wacana dan kesiapan adalah jarak yang sangat signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Israel dan Iran memang diwarnai ketegangan berulang. Tetapi pada 19 Februari 2026, yang dilaporkan berbeda. Ini bukan soal serangan siber terbatas atau operasi intelijen senyap. Ini adalah penyusunan rencana terhadap aset strategis negara. Keputusan seperti itu tidak diambil secara spontan. Setiap detail memerlukan pemetaan risiko, proyeksi respons, serta analisis dampak regional. Laporan pada tanggal tersebut juga menunjukkan bahwa Washington dilibatkan dalam koordinasi awal. Keterlibatan Amerika Serikat menjadi faktor penting, karena setiap tindakan terhadap infrastruktur militer Iran berpotensi menimbulkan efek domino. Pada 19 Februari 2026, belum ada instruksi eksekusi, namun kesiapan telah dipersiapkan seolah keputusan bisa datang sewaktu-waktu. Dalam dinamika keamanan Timur Tengah, fase seperti ini seringkali menjadi penanda bahwa situasi berada di titik sensitif. Negara yang sedang mempertimbangkan langkah militer biasanya menjaga jarak dari exposure publik. Ketika informasi mengenai kesiapan operasional mulai terkonfirmasi oleh berbagai sumber, itu menandakan bahwa sinyal pencegahan juga sedang dikirimkan secara terukur. Yang terjadi pada 19 Februari 2026 bukanlah deklarasi perang. Tidak ada pasukan yang bergerak melintasi perbatasan. Tidak ada sirene yang berbunyi. Namun dalam kerangka geopolitik, kesiapan yang terstruktur jauh lebih menentukan daripada pernyataan keras. Ketika opsi militer telah diformalkan dalam rencana, setiap pihak yang terlibat memahami bahwa ruang negosiasi menjadi lebih sempit. Di saat yang sama, aktivitas militer Amerika di kawasan dilaporkan berada dalam status kesiapsiagaan, bukan dalam bentuk pengerahan besar yang demonstratif, melainkan penguatan posisi sebagai langkah deterrence. Informasi ini muncul beriringan pada 19 Februari 2026, menciptakan gambaran bahwa kalkulasi strategis sedang berlangsung di beberapa ibu kota sekaligus. Situasi ini memperlihatkan satu hal penting. Keputusan belum diambil, tetapi fondasinya sudah diletakkan. Dan dalam sejarah konflik modern,
fase persiapan sering menjadi momen yang paling menentukan arah perkembangan berikutnya. Pada 19 Februari 2026, fokus laporan keamanan bergeser pada inti kekuatan pertahanan Iran, yaitu sistem rudal balistiknya. Berbeda dari episode sebelumnya yang sering melibatkan target tidak langsung, kali ini yang dibahas adalah kemungkinan menyerang infrastruktur utama yang menopang kemampuan serangan jarak jauh Teheran. Perubahan ini memiliki implikasi strategis yang jauh lebih dalam dibanding operasi terbatas terhadap jaringan milisi. Selama 2 dekade terakhir, Iran membangun kapasitas rudal sebagai tulang punggung doktrin deterrence nasionalnya. Pengembangan tersebut mencakup rudal jarak pendek, menengah, hingga sistem dengan jangkauan lebih luas yang mampu menjangkau berbagai titik strategis di kawasan. Investasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi pesan politik bahwa Iran memiliki kemampuan balasan jika diserang. Bagi Israel, dinamika tersebut mengubah perhitungan keamanan. Pada 19 Februari 2026, laporan yang muncul menggambarkan kekhawatiran terhadap semakin rapatnya waktu respons jika terjadi peluncuran rudal dalam jumlah besar. Sistem pertahanan udara modern memang mampu mencegah sebagian ancaman, namun kalkulasi militer tidak pernah hanya bergantung pada satu lapisan perlindungan. Ketika volume dan presisi meningkat, resiko terhadap infrastruktur vital juga meningkat. Karena itu, opsi yang disiapkan bukan sekedar respons taktis terhadap provokasi tertentu. Yang dipertimbangkan adalah gangguan terhadap kapasitas inti yang memungkinkan peluncuran tersebut. Dalam terminologi keamanan, langkah semacam ini berarti menyasar arsitektur militer negara lain, bukan elemen perifer. Implikasinya jauh lebih sensitif karena menyentuh fondasi strategi pertahanan lawan. Pada 19 Februari 2026, para analis menilai bahwa serangan terhadap sistem rudal akan dipandang oleh Teheran sebagai eskalasi tingkat tinggi. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat militer, tetapi juga simbol kedaulatan dan kemampuan bertahan. Jika infrastruktur seperti fasilitas produksi, penyimpanan, atau peluncuran menjadi target, maka respons yang dihitung pun kemungkinan akan berada pada level yang sepadan. Di sisi lain, Israel memandang ancaman rudal sebagai variabel yang tidak bisa diabaikan dalam jangka panjang. Perubahan teknologi, peningkatan akurasi, serta kemampuan membawa muatan yang lebih berat memperkecil margin kesalahan dalam sistem pertahanan. Dalam perhitungan keamanan nasional, membiarkan ancaman berkembang tanpa intervensi dianggap memiliki resiko tersendiri. Yang menjadikan 19 Februari 2026 penting adalah karena diskusi ini terjadi secara terbuka dalam ranah pemberitaan internasional. Artinya, bukan hanya perencana militer yang menghitung kemungkinan, tetapi juga komunitas global yang mulai membaca arah perkembangan. Ketika arsitektur militer negara menjadi topik utama dalam laporan kesiapan operasional, dinamika konflik bergerak ke tingkat yang berbeda. Situasi ini memperlihatkan pergeseran dari pola konfrontasi tidak langsung menuju kemungkinan benturan yang lebih eksplisit. Belum ada tindakan yang diambil, namun pemetaan target yang menyentuh inti sistem pertahanan menunjukkan bahwa opsi yang sedang dihitung bukanlah skenario biasa. Ini adalah kalkulasi terhadap keseimbangan kekuatan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Pada 19 Februari 2026, perhatian tidak hanya tertuju pada Tel Aviv dan Teheran. Washington menjadi variabel penentu dalam fase ini. Sejumlah laporan menyebut bahwa Israel tidak bergerak sepihak dalam menyusun rencana terhadap sistem rudal Iran. Koordinasi dengan Amerika Serikat menjadi bagian dari proses sebelum keputusan apapun diambil. Dalam dinamika keamanan kawasan, dukungan atau penahanan dari Washington dapat mengubah arah peristiwa secara signifikan. Pada pertengahan Februari 2026, pemberitaan internasional juga menyoroti peningkatan kesiapsiagaan militer Amerika di Timur Tengah. Penguatan posisi tersebut tidak disampaikan sebagai deklarasi perang, melainkan sebagai bentuk deterrence dan kesiapan menghadapi kemungkinan eskalasi. Langkah ini menunjukkan bahwa opsi militer diperhitungkan secara serius, tetapi masih berada dalam kerangka kalkulasi yang terkendali. Mengapa faktor Amerika begitu penting pada 19 Februari 2026? Karena setiap tindakan terhadap infrastruktur strategis Iran berpotensi memicu respons berlapis. Iran memiliki jaringan sekutu regional yang dapat terlibat secara simultan. Selain itu, kepentingan Amerika di kawasan mencakup pangkalan militer, jalur pelayaran, serta stabilitas pasar energi global. Keputusan yang diambil oleh satu pihak hampir pasti akan berdampak pada kepentingan pihak lain.
Laporan pada tanggal tersebut juga mencerminkan adanya komunikasi intens di tingkat diplomatik. Artinya, jalur negosiasi belum sepenuhnya tertutup. Dalam praktik geopolitik modern, kesiapan militer sering berjalan beriringan dengan diplomasi. Satu tangan menyiapkan opsi keras, sementara tangan lain menjaga pintu dialog tetap terbuka. Keseimbangan antara dua jalur ini yang sedang dihitung secara cermat. Dampak potensial dari eskalasi tidak terbatas pada dua negara. Jika konfrontasi langsung terjadi, stabilitas Lebanon Selatan bisa terdampak. Jalur pelayaran di sekitar Teluk dan Laut Merah dapat mengalami gangguan. Tekanan terhadap harga energi global berpotensi meningkat. Kekuatan besar lain kemungkinan ikut menyuarakan posisi atau mengambil langkah penyeimbang. Seluruh variabel ini menjadi bagian dari perhitungan pada 19 Februari 2026. Yang membedakan fase ini dari ketegangan biasa adalah posisi keputusan yang berada di level tertinggi kepemimpinan strategis. Rencana telah disusun, resiko telah dipetakan, konsekuensi telah dihitung dalam berbagai skenario. Belum ada operasi yang dijalankan, namun semua elemen yang diperlukan untuk bergerak telah dipersiapkan. Dalam sejarah konflik kawasan, momen ketika opsi militer siap tetapi belum dieksekusi seringkali menjadi titik paling krusial. Tekanan meningkat tanpa suara tembakan, sinyal dikirim tanpa deklarasi resmi. Para pengambil keputusan menimbang antara menahan diri atau melangkah lebih jauh. Per 19 Februari 2026, situasi masih berada dalam fase kalkulasi, namun arsitektur keamanan kawasan sedang diuji. Keseimbangan yang selama ini dijaga melalui perang proksi dan operasi terbatas kini berhadapan dengan kemungkinan perubahan pola. Dinamika yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa keputusan apapun yang diambil setelah fase ini akan membawa konsekuensi strategis yang luas dan terukur. Pada 19 Februari 2026, dunia menyaksikan satu fase yang tidak diiringi dentuman, tetapi syarat makna strategis. Rencana telah disusun, kesiapan telah dibangun, dan koordinasi lintas negara telah dilakukan. Belum ada operasi yang dijalankan, namun seluruh variabel keamanan kawasan sedang bergerak dalam kalkulasi yang presisi. Ketika arsitektur militer menjadi pusat perhatian, keputusan tidak lagi sederhana. Ia menyentuh keseimbangan kekuatan, stabilitas regional, dan dinamika global yang saling terhubung. Perkembangan ini menunjukkan bahwa geopolitik modern tidak selalu ditentukan oleh apa yang terlihat di medan perang, melainkan oleh apa yang dipersiapkan sebelum langkah itu diambil. Fase kesiapan seringkali menjadi momen paling menentukan arah sejarah berikutnya. Jika Anda ingin terus mendapatkan analisa geopolitik yang tajam, berbasis fakta, dan disampaikan secara jelas serta mudah dipahami, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.